warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to BMFE UGJ YouTube channel bersama gue Jani. Di video kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tak kalah spesial dari video-video sebelumnya, yaitu ada Kepala Departemen. Mungkin bisa diperkenalkan satu-satu namanya dari kakak yang pakai baju kuning, hitam. Oh betul. Boleh dilepas dulu nggak maskernya biar ini? Boleh banget. Siap. Ya mangga. Perkenalkan, nama saya Arya Wangsa Parmana Kusuma dari kelas 2H Akuntansi. Alhamdulillah di sini saya diamanahin sebagai kepala departemen di bidang internal. Ya, selanjutnya mungkin dari bagian di atas dulu. Oh iya, langsung ke saya ya. Gak ke bawah sini dulu. Ya sudah, baiklah. Baiklah. Tidak apa. Perkenalkan, nama saya Lia Wulandari. Saya dari kelas 3E Akuntansi. Di sini saya diamanatkan sebagai kepala departemen minat dan bakat di BMFE UGJ. Mungkin ada yang pakai baju coklat. Perkenalkan, nama saya Ina Malina. Di sini saya sebagai Kepala Departemen Media Kreatif BMFE UGJ dan saya dari kelas manajemen 3F. Mungkin ada yang di atas. Ini yang di. Oh, saya Iya. dari sini. Oke. Perkenalkan, nama saya Erianti Ahmad. Alhamdulillah di BMFE saya diamanahi sebagai Kepala Departemen Pendidikan. Dari kelas. Saya dari kelas 3K Manajemen. Ya, kelas selanjutnya ada yang mungkin habis jatuh. Oh enggak, ini bukan. Oke, perkenalkan, nama gue di sini Dwi Fariski, biasa dipanggil Dwi. Gue dari prodi manajemen kelas 2F. Mangga ada yang terakhir. Udah selesai bukan sih? Enggak dia. Oh, terakhir soalnya. Perkenalkan, nama saya Selvina Nabila. Di sini diamanahkan sebagai Kepala Departemen Eksternal. Saya dari kelas Akuntansi 3J. Udah. Ya, balik. Kan kalian tuh diamanatin kayak itu. Ini Sebagai kepala departemen di BMFE UGJ periode 2021 ya. Gue mau nanya nih, apa sih sebenarnya kepala departemen tuh? Dan tugasnya tuh apa gitu? Mungkin dari mungkin saya kan di sini kan sebagai Kepala Departemen Minat dan Bakat ya. Nah, minat dan bakat di BMFE UGJ ini menaungi atau mewahdahi minat bakat di BMFE UGJ khususnya di mahasiswa Fakultas Ekonomi yang dengan berbagai kegiatan seperti olahraga, di kesenian, dan itu semua itu ada tujuannya untuk meningkatkan prestasinya dari mahasiswa tersebut. Seperti itu kurang lebih. Kesini selanjutnya dari departemen Internal dulu. Langsung ke tugasnya aja ya udah. Untuk tugas dari departemen internal sendiri itu membentuk rasa kekeluargaan di BMFE itu. Jadi untuk departemen internal kita itu selain membentuk rasa kekeluargaan juga menciptakan keluarga yang harmonis agar BMFE menjadi lebih baik lagi. Mungkin juga dari Teteh Edi dulu deh. Oh, dari Oh iya. udah apa ya? Kalau di Departemen Pendidikan itu tugasnya yang pertama memberikan wawasan dan pandangan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi. Yang kedua membina dan mengembangkan intelektualitas mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti seminar, mengadakan lomba-lomba, kayak gitu sih Kak. Mungkin saja dari Teteh Kita. Kata ini yang mana sih? Tidak tuh. Kasih nama. Oke, dari Departemen Media Kreatif itu bertugas sebagai Departemen Media Kreatif itu bertugas sebagai departemen yang mengelola komunikasi online serta mendokumentasikan setiap kegiatan yang ada di BMFE gitu teman-teman.
di media sosial ya. Iya, di media sosial. Mungkin bangga dari Teteh Selvina dulu deh. Oke, tentu nggak terakhir ya, eksternal selalu terakhir. Curhat. Jadi Departemen Eksternal itu sendiri bertugas untuk menjaga hubungan baik antar BMFUGJ dengan universitas maupun pihak luar. Ya kalau di sini tuh bisa seperti universitas, perusahaan, sponsorship maupun lembaga lainnya dengan tujuan kerjasama mutualisme, sehingga diharapkan BMFUGJ ini dapat dikenal oleh masyarakat maupun pihak luar yang lebih luas. Gimana yang terakhir dari Bapak. Departemen Arkes? Oh, nah ini kan nggak apa Apa? Oh, Jadi Departemen Arkesma itu bertugas sebagai menampung aspirasi gitu kan, dari mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Ekonomi khususnya. Nanti untuk aspirasi sendiri kita salurkan atau kita menjembatani kepada pihak fakultas, terutama Fakultas Ekonomi. Mungkin salah satunya itu. Berarti di setiap departemen itu ada sebuah kegiatan ya, atau bisa disebut apa sih, program kerja. Nah, yang kita tahu kan sekarang ini kondisi lagi pandemi kayak gini ya. Nah, menurut kalian tuh apa program kegiatan apa sih gitu yang cocok di saat pandemi kayak gini yang bisa dilaksanakan? Mungkin dari masing-masing dan Oh, siap. Siap. Ban dulu nih, gantian Gantian. gantian. Iya. Aku dulu aja ya. Oh, boleh. Siap. Yang paling dekat nih biasanya. Kebetulan di pendidikan sendiri itu ada program yang paling dekat ya, 1 minggu ke depan. Nah, untuk di situasi yang sedang pandemi ini, kita tuh di pendidikan mengadakan proker webinar. Itu proker webinar motivasi nasional. Kenapa makanya webinar bukan seminar gitu? Soalnya emang kita juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nggak mungkin dong di saat pandemi kita mengadakan seminar, makanya ya udahlah lebih tepat adanya di webinar gitu. Itu dari pendidikan. Iya. Kalau dari departemen lain enggak sama ada kan? Masih ada. Oke. Kalau menurut saya ya di saat pandemi ini kita emang lebih mengarah program kerja itu ke online gitu, seperti webinar, maksudnya yang via Zoom gitu. Tapi kalaupun emang ada program kerja yang dilaksanakan secara offline, berarti kita menyesuaikan dengan protokol kesehatannya ada gitu. Meskipun secara offline kita emang harus membatasi kuota peserta dan emang menjaga protokol kesehatan, pakai masker, hand sanitizer, emang itu harus sih. Nggak ada yang lain mungkin? Oke, aku aja ya. Mungkin kalau dari minat dan bakat sendiri itu lebih banyak acaranya offline ya. Tapi walaupun offline juga nggak setiap bulannya itu ada, tapi kita juga harus memberi jarak tuh untuk kegiatan 1 atau 2 dan 3-nya. Nah, di minat dan bakat ini tuh lebih banyak di bidang olahraga. Karena di situasi pandemi seperti ini juga kan kita kan butuh tuh yang namanya olahraga dong pastinya untuk menghilangkan gejala-gejala dari COVID-19 ini kan. Jadi seperti itu sih mungkin kalau dari minat dan bakat sendiri. Dan yang kedua itu di minat dan bakat sendiri juga mempunyai program kerja seperti kreativitas mahasiswa. Karena kan mungkin kita di rumah kan sedang kuliah online ya, mungkin kita juga kan bosen nih kuliah online terus gitu kan, dan mungkin kita juga membutuhkan nih kegiatan-kegiatan seperti kreativitas seperti itu kan. Oleh karena itu di minat dan bakat sendiri itu mengadakan acara seperti kafe, yaitu kreativitas mahasiswa Fakultas Ekonomi kayak gitu, untuk mengadakan lomba-lomba seperti menyanyi, menari, dan lomba-lomba yang band ya, mungkin kurang lebih jadi meskipun maksudnya lagi pandemi juga tidak terbatas aktivitasnya. Iya, Mantap. Ini ada yang jawab lagi dari siapa yang belum? Dari Departemen Media Kreatif. Oh, boleh. Boleh. Biasanya punya hajat ya. Jadi kalau dari Departemen Media Kreatif sendiri, menurut saya tuh lebih ke apa ya? Jadi kan kita kalau media kreatif kan semua proker itu tuh kayak lebih banyak online gitu. Jadi ya kalau di media kreatif sendiri tuh ya semuanya offline gitu, kayak bikin pamflet kah, entah itu kayak lomba foto-foto gitu, terus kayak bikin ya seperti kayak gini gitu. Cuman kan ini
enggak terus-terusan kita melakukan kegiatannya gitu, ada jeda-jedanya gitu, enggak terus-terusan kita apa namanya ngelakuin kegiatan kita beraktivitas kayak gini gitu. Jadi kalau di media kreatif sendiri kan emang kebanyakan online, jadi ya untuk masalah kayak sekarang pandemi kayak gini ya nggak terlalu ini berpengaruh gitu. Itu sih Dari mungkin siapa dulu? Boleh. Kalau kita nanti Ya, mau berdiri dulu. menurut pribadi saya, proker yang baik itu memang semuanya baik karena memang itu proker untuk kebaikan BMFA juga. Namun ada salah satu yang nyambung juga di departemen internal itu, ada salah satu kegiatan yang mana kegiatan itu day out itu kita refreshing keluar. Jadi menurut saya saat kita pusing-pusing dengan tugas kampus, saat kita lagi jenuh-jenuhnya, pusing-pusingnya proker, tugas kampus. Jadi di day out itu kita melakukan refreshing karena di pandemi saat ini refreshing itu perlu banget. Karena biar otak tuh merasa fresh lagi, biar kita tuh jadi terus bahagia lagi. Bahagia banget. Bahagia walaupun nggak ada, tapi bahagia. Bahagia gitu. Oke. Ya mungkin lagi dari yang terakhir. Ya, jadi itu saya gini ya. Iya, Ada awal-awal. Di departemen Adkesma ini sebenarnya sih ya, kalau offline kayak gini gitu kan, aspirasi yang masuk itu nggak jauh dari yang namanya dosen. Kalau misalnya kita kuliah seperti biasa kelas itu, aspirasi yang banyak itu dalam arti fasilitas. Makanya kalau misalkan kita lagi masa pandemi gini, kita online, aspirasi itu nggak jauh dari dosen. Contoh kayak dosen misalkan nggak ada kabar, kayak misalkan gangguan sinyal, itu emang banyak banget aspirasi yang arah situ gitu kan. Yang kedua, proker yang paling dekat di Adkesma sendiri itu ada yang namanya silaturahmi dan audiensi. Nah, di situ kita memang mengadakan offline karena emang menyampaikan aspirasi itu tidak membutuhkan banyak orang. Jadi cuma ada pihak dekan, wakil dekan, mahasiswaan, dan dari Kesma. Jadi Kesma itu bekerja sama dengan Pak Ormawa. Jadi ada manajemen, ada akuntansi, ada komisi 2, dan Kesma sendiri gitu. Oke, seperti itu. Oke, berarti yang buat tangkap itu dari beberapa proker itu ada yang online dan ada offline-nya. Betul. Karena ada mungkin ada beberapa program kegiatan yang memang tidak bisa dilakukan secara online gitu. Ya. Misalkan kayak olahraga gitu ya. Iya. Karena tapi itu tuh udah pasti mematuhi protokol kesehatan kan. Kayak memakai masker dan lain-lain. Ya oke guys, kalau misalkan kalian pengen tahu nih apa aja program kegiatan mereka, seperti apa sih keseluruhan program kegiatan mereka, bisa cek di IG BMFA. Cek. Selain jadi kepala departemen tuh apa sih kesibukan kalian, kesibukan masing-masing? Wah, itu sih banyak banget ya. Apa tuh? Banyak banget dong. Coba boleh disebutin dari sibuk aja sih ya. Gue dari Teli aja deh. Wah, ya. Paling banyak. Oke. Jadi kesibukan selain organisasi ya, tentunya pasti kita kan kuliah dong. Jadi kalau di rumah mah kuliah ya, kuliah. Kesibukan yang pertama itu kuliah, yang kedua itu mungkin saya kan di sini anak pertama ya. Anak pertama anak sulung. Nah, selain organisasi juga kan tentunya saya harus membantu orang tua dong ya. Iya, harus dong. Untuk menjalankan usaha biar banyak cuannya. Cari cuan. Terus yang ketiga itu tentu dong kita juga harus membutuhkan sosok seseorang yang harus Support system. support system. Oh, support system. Ya, support system sih ya yang pertama. Yang ketiga itu ya pastinya nggak kebucin. Waduh. Bucin. Kaliannya kesini ya, kebucin. Ada yang masih belum nggak bisa. Oh iya. Sabar ya. Sabar. Bentar.
Bagi yang mau guys. Coba. Nggak pakai dari diskon ya. Jadi ya itu sih paling udah cukup. Coba dari yang lain ada. Banyak. Dari mungkin ini yang dari kesibukannya apa? Kesibukannya tuh simpel. Saking simpelnya emang sampai lupa kesibukan Tidur lah. Sibuk nggak ngapa-ngapain ya. Iya, lebih kepada itu. Tapi ada satu kesibukan yang memang itu super sibuk dan emang bisa dikatakan sangat sibuk. Kerjain tugas. Iya. Nah, itu sih bagian dari mahasiswa. Pasti dong. Iya. Ya, kuliah sama ngerjain tugas. Oh iya. Dari Teteh Mina dulu deh. Kesibukan ya? Ya. Kesibukan sekarang sih ya cuma kuliah doang. Iya. Kan ada kita paling kayak ya selain ini kan, selain di BEM gitu. Iya, selain di BEM, kesehariannya entah di rumah, entah di mana gitu. Ya kalau di rumah kan kalau namanya media kreatif kan di rumah pasti Iya, di rumah. gitu. Betul. Kayak paling kayak ini apa nih hari ini gitu. Media tadi itu sibuk banget di rumah. Iya pasti 24 jam. Mana pamfletnya? Kapan upload? Revisi. Mana fotonya? Iya. Revisi lagi. Revisi lagi. Sudah menjadi konsumsi sehari-hari ya. Harus on by ini. On by WA. back, on Iya, by on by. back. Iya. Sudah maaf. Sedikit curhat kan? Iya, ada. Maka dari siapa aja deh, Teteh Eri mungkin. Mungkin ini deh. Oh iya deh. Ini deh. Mungkin ya. Yang paling sibuk. Paling sibuk ya? Sibuk, tersibuk. Kesibukan ya? Gak ada. Dong nggak? Bohong banget. Gak pernah sibuk ya? Nggak pernah. Iya, jadi kesibukannya ya kuliah, itu Ya. kan dari Iya. terus kalau kerja rumahnya semua juga ngerjain gitu ya, udah biasa. Udah. Oh, udah. Ya kurang lebih sama sih kesibukan ya. Kucing. Emang kita kan, emang kewajiban kita kan emang dibiayain Kuliah. orang tua kan emang kuliah gitu lah. Pasti yang benar kuliah. Dan kita tuh emang pengen banget diselingin dengan berorganisasi. Bagaimana kita mengabdi kepada alma mater yang tercinta. Aduh. Alamat aja yang tercinta. Oh gitu. Mungkin lanjut ke kalian lagi. Kak ini Apa ya? Sebenarnya sih nggak sibuk-sibuk banget ya. Cuma ya so sibuk aja sih. Bikin bodoh siapa deh? Teori tiap hari kan? Bayangin kalau kesibukan ya mungkin sama ya kayak kalian sebagai mahasiswa kan ya tugas numpuk gitu. Terus nggak sibuk-sibuk banget sih, cuma nyari kesibukan aja kayak bikin cari iklan, bikin resort, bikin bol. Ya. Doang sudah. Pertanyaan terakhir nih, satu kata untuk menginterpretasikan BMFE itu apa? Waduh, apa ya? Satu kata doang. Satu kata doang. apa? Padahal banyak kata. Aku mau dua boleh nggak? Boleh bangga. Oke. Ya udah. Siapa dulu nih? Ya beda dari dulu. Bapak. Satu kata aja. Padahal untuk BEM itu banyak kalimat. Iya. Gitu. Kalau misalnya dibuat buku tuh nggak sampai satu. Cuma satu kata doang. Iya, satu kata doang. Bingung nih. Satu kata. Ini durasi. Ayo dong. Ayo. Kelamaan nih bapaknya nih. Istimewa. Istimewa. Mungkin dari Teh Lia? Aduh, langsung ke aku dong. Iya dong. Satu kata untuk BMFE. Mantap tuh. Mantap. Mungkin dari Teteh Ina? Satu kata ya. Satu kata atau dua kata? Iya sebenarnya kalau apa menginterpretasi itu banyak banget Iya, ya. banyak. Ya. Cuma satu kata. Amazing. Amazing. Gimana dari Teteh Eri? Kalau dari aku ya untuk BMFE satu kata doang nih. Iya. BMFE lanjutkan. Lanjutkan. Dua periode. Bukan. Ya, dalam 2 kali kan ya. Mungkin dari Kadumi. Masa ya dulu? Aduh. Isal. Nyaman sih. Oh, nyaman. Sampai ke periode soalnya. Dapat dong ini juga. Gak pernah ganti departemen. Sama sih kayak gue. Kenal. Waduh. Oke guys, mungkin untuk selanjutnya bakal ada games nih untuk kalian. Waduh, apa ya? Penasaran? Penasaran? Penasaran dong. sih. Let's
guys, di games kali ini ada game tebak gambar, di mana games ini terdiri dari 2 orang. Yang satu sebagai penebak dan satu pemberi clue. Di mana pemberi clue ini nantinya akan menyebutkan ciri-ciri yang ada di gambar ini. Paham? Paham, berarti ini sistemnya kayak gini. Sama yang Bisa diapain? pertama. Waduh, botak. Artis. Dedi. Iya. Gambar kedua. Waduh, apa ya? Aduh, yang dia tuh suka makan dorayaki. Manusia. Bukan. Apa ya? Anime. Anime. Apa ya? Cincang. Waduh, ini paling suka bikin macet kalau di planet. Angkot yang ini suka bisa dia sering makan macet tuh. Pandu. Kota. Dari komputer. Kan. Ini kartun. Oh, kartun. Apa? Lama dulu lama. Pertanyaan kedua. Nah ini Casterbon. Kan yang biasa di Bianas. Wah, gue kebeli yang gocengan. Oh. Apa? Jamblang. Angkringan. Kecap. Kecap. Yang biasa dibeli gue. Ini yang main jadi presiden. Barack Obama. Ya Allah. Artis. Oh, ada jadi. Yang main jadi presiden. Raffi Ahmad. Salah. Artis sinetron. Tapi apa? Yang main jadi presiden. Kita udah beli komputer. Sandiaga Uno. Salah. Yang suka ngaji di IG-nya. Gambar yang pertama. Boy band. Iya sih. One Direction. Jenoi. Gambar yang kedua. Casterbon. Emang ada cabenya makanan. Jamblang bawang. Bujurong. Iya. Bawaan kita. Cirebon. Nadu. Enggak. Hanya Teselvina dan Deinen. Sengaja. Nyalain pada. Guys, kita tuh cerdas. Cuma pura-pura ya, dulu pura-pura doang. nggak bisa aja. Oh, tante. Mohon maaf nih kita buat kalah. Ya. Oke guys, terima kasih atas waktunya, atas jawabannya yang sangat luar biasa. Sekian dari kami. Jangan lupa nanti tonton videonya di channel BMFE UGJ. Dan jangan lupa like, comment, and Subscribe.